Air aki itu bisa diminum lo tau nggak? Nggak tahu, kan asam sulfat nggak boleh diminum, H2SO4. Welcome back to Johnny Politan. Johnny Politan. Harusnya John. Biar kayak di VO kita tuh. Iya, back. Hari ini topik kita apa, Pat? Ya kita ngomongin aki ya bang ya. Soalnya kemarin tuh kita udah ngebahas aki tuh bang. Huh? Cuman karena mungkin kita kemarin belum riset. Nah setelah kita riset nih kita udah tahu nih kita mau ngebahas aki apa nih bang hari ini bang. Aki-aki? Apa aki mobil? Apa aki motor, Pat? Aki. Aki apa? Aki-aki? Aki. Aki mobil. Produser kita dong yang kita bahas ini. Aki terus. Kita bahas aki secara general kali, Pat, ya. Aki motor sama aki mobil. Jadi Motopolitan tuh nggak hanya berjalan di 4 roda doang ya, tapi juga di roda 2 juga harus kita bahas nih. Roda 3 juga boleh nggak sih bang? Roda 3 apa ya? Bajai. Yang lu tahu bajai. Yang lu tahu bajai doang, Pak. Bentor ya nggak? Kresida ya. Apa? Kresida. Apa tuh Kresida? Kresida lu tau nggak Mas? Agak bang. Ih, Kresida yang bawa galon. Kaisar, Kresida. Kresida tapi juga ada tahu. Kresida. Iya. Viar ya. Viar. Oh itu lu roda 3 yang rodanya 2-nya di depan apa 2-nya di belakang? 2-nya di belakang. Kalau 2-nya di depan itu apa ya? Apa yo? Itu yang mahal itu. Motor tuh ya? Motor biasanya. 3-wheeler tuh kita bilangnya, mahal tuh, Pak. Biasanya itu MP3 ya, Piaggio. Itu motor-motor sultan tuh, Pak. Iya, Piaggio MP3. Iya. Apalagi, Pak, selain Piaggio MP3 ini nggak? Biasanya ini, gue nggak tahu. Pusio juga ada tuh, Bang. Ada itu, motor Ada. polis tuh namanya. Motor polis. Yamaha ada nggak, Pak? Yamaha ada, Bang. Apa namanya? Namanya gue nggak tahu. Yamaha Trixie apa ya? 360. 360 bukan, Trixie apa gitu namanya. Nggak tahu. Tapi namanya Trixie kayak perempuan karaoke, Pat, namanya Trixie. Nggak ngerti, Bang. Saya. Jadi kita nih kelebaran nih, Pat, yang kita mau ngomongin nih aki, Pak. Aki. Ya itu kan ya komponen dalam aki itu ada kendaraan ada 2 juga, Bang. Ada bener. Ya. Dalam setiap kendaraan tuh pasti ada komponen akinya, atau selain aki mungkin bahasanya itu acu bisa, Acu, double C, ACCU. atau baterai ya. Ya, baterai. Gunanya apa sih, Pak, aki itu di sebuah kendaraan bermotor itu? Biasanya sih untuk ngesuplai tenaga untuk ngebikin si lampu tuh nyala ya. Lampu tuh nyala pakai aki, Bang. Ya, kalau cuma- nggak ada aki nggak nyala tuh lampu. Dinamo starter ya nggak? Bener. Gitu. Jadi kalau misalnya mobil lu nyala nih, Pat, di starter, nyala nih, ya kan? Terus lu nyalain lampu nih, begitu akinya dicopot, lampunya tetap nyala apa mati? Mati karena So tahu lu coba dulu, Gi. mati karena alternator kan nyalain ke aki. Oh gitu ya. Coba deh guys, dicobain tuh. Kita juga belum nyoba sampai ke situ tuh. Apa kalau misalnya mobil dinyalain, begitu mobil udah nyala, akinya dicopot, kepalanya, lampu tetap nyala apa enggak tuh? Kalau gue mati. Mati ya, Pak? Mati. Karena ngesuplainya kan ke situ kan. Gitu ya, bener. Pokoknya ada kiprok ya kalau di motor tuh buat ngisi tuh aki, Bang. Kiprok ya, Pak? Iya. Sampai hari ini motor masih ada kiproknya, Mang? Masih ada. Ya mungkin masih ada nggak sih kawan-kawan? Coba dibantu Kayaknya motor sekarang tuh udah DC semua dah. Jadi kalau misalnya dia udah di ignition, itu lampu langsung nyala. Bedanya itu, Fat, motor dulu sama motor sekarang. Nah ini aki itu kan yang kita tahu nih, Fat, ya, aki itu ada aki kering, ada aki basah. Aki basah. Yang gua tahu sih itu doang tuh berdua tuh. Itu dong tuh yang tahu. Familiarnya di masyarakat tahu apa khususnya gue taunya aki kering dan aki basah. Tapi kalau lu sendiri di kendaraan lu Gue pakai aki kering dan basah sih, Bang. aki kering dan basah. Yang aki kering di mana? Di sedan gua. Oh, sedan lu mewah tuh, Fat. Karena keharusan dia pakai aki kering, Bang. Oh gitu ya? Iya. Oh. Tadinya pengen gue basahin supaya murah, Bang. Cuman Nggak bisa ya? Nggak bisa. Gitu ya. Gitu. Padahal sebenarnya aki kering itu, Fat, Bang. itu udah becek, Fat, sebenarnya. Udah basah, maksud gua becek lagi. Itu. Pas beli emang harus diisi air dulu. Oh enggak, salah lu, Pak. Itu kita tuh banyak yang nggak tahu tuh ya. Gue juga baru belajar sih. Gue juga baru tahu. Ternyata kalau yang kita sering beli aki kering itu di toko tuh akinya udah basah di dalamnya. Tapi ada juga aki yang nggak ada isinya. Pas kita beli ada cairan yang harus diisi. Nah itu aki basah.
Jadi waktu kita beli baru, Oke. aki itu kering, kosong. Belum ada cairan di dalamnya. Nggak ada? Begitu kita beli, kita bayar, jebret. Sama abang-abangnya baru diisi air akinya ke dalam. Diisi cairan apa nama tuh, Pak? Tau nggak lo cairannya? Elektroda. Dia tadi Yo. gue baca apa ya? Yoda kali, Yoda. Itu cairannya air Susah Aquades. amat tinggal lu baca tuh. Elektrolit. Cairan elektrolit Iya. H2SO4. H2SO4. Ya, atau kita Asam bilang sulfat. asam sulfat. Itu cairan berbahaya tuh yang nggak bisa kena kemana-mana, Pak. Nggak bisa lu minum, ya nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Segitu banyak air ngapa asam sulfat yang diminum ya? Iya. Air kali juga bisa, air kali, Bang. Nah, asam sulfat itu tuh gunanya memang untuk tadi, Pak, untuk menggerakkan membran-membran atau apa namanya tuh ya? Sel-sel Sel-sel yang ada yang elektrolit iya, yang tersedia ada berada di dalam baterai aki tersebut. Iya, Bang. Nah, cairan itu tuh cukup berbahaya ya. Nggak boleh kena tangan tuh, Bang. Nggak boleh lah, Pak. Nggak boleh. Kena tangan nggak boleh. Jangankan kena tangan, Pak, kena ke bagian mobil lo aja itu berbahaya. Bagian cat mobil lo, bagian sekeliling yang ada di dalam kompartemen mesin lo. Nah, cairan-cairan asam sulfat itu masih banyak ininya ya, masih banyak pro and kontranya ya. Kata orang kalau misalnya aki itu aki basah itu ya, aki yang diisi cairan itu sering menguap. Dan uapan cairan aki tersebut itu suka mengerak atau menimbulkan kerak di bagian dekat-dekat aki situ tuh. Korosi Korosi gitu ya. Kita nggak bisa bilang korosi tapi kayak ada kerak-kerak putih gitu, Iya, Pak. kerak putih, Kayak benar. kerak iler tuh nggak lu? Iya, benar, Bang. Lo kalau lagi tidur ileran putih nggak di sini? Enggak sih, Bang. Kayak gue nggak ilah. Di bantal lo nggak putih-putih? Enggak. Kayak mirip-mirip gitu dah. Enggak ya. Tapi kan asem tuh, Pak. Cairannya. Coba lu cium iler udah. Baunya Itu bisa, Bang. kecut juga. Iya. Nah, makanya tuh kalau yang basah itu sebenarnya memang harus full maintenance. Full maintenance. Full maintenance. Lu minimal 3 bulan sekali ngecek Diisi lagi tuh airnya, Bang ya. Diisi ya. Diisi lagi. Nah, tapi kita juga harus selama kita pakai aki basah kita harus sadar betul, kita harus cek, Pak. Bang. Selain memang kita isi cairannya untuk tambah cairannya, juga kerak-kerak tersebut tadi yang suka Dibersihin juga tuh ke atasnya. iya, tuh biasanya ya. suka di kepala aki itu suka nongol tuh kerak-kerak putih-putih gitu dia kayak gramasi gitu. Nah, kalau gua Fat pribadi nih, guys, gua suka siapin air panas. Air panas betul banget. Air panas mendidih Iya. ya. Terus lo tutupin tapi Pakai baju. bagian kan tuh aki tuh biasanya ada tutupannya tuh. Nah, itu tutupin dulu pakai kain, terus siram kepalanya, Fat. Lah, masuk ke dalam dong Kan apanya nih? Kepala. airnya. Masuk ke dalam mana? Ya, air itu kan ada lubang, kan itu ditutup dulu kan. Kan itu ditutup dulu tuh lubang Ya. air akinya, Ya. ya kan, supaya kan kalau tutup kan rapat, Pak, itu. Oke. Nah, begitu ditutup, nah kepala aki tadi disiram air panas, Pak. Nah, itu gramasi di setiap kepala baterai itu biasanya rontok tuh, Pak. Nah, boleh juga tuh disiram di bagian-bagian aki sekitarnya yang kalian lihat tuh ada gramasi bekas uapan asam sulfat tadi boleh disiram. Kadang-kadang asam sulfat yang berada di kepala aki tersebut itu menahan hantaran dari alternator, Pak. Kadang-kadang kok aki kita kok kayak kurang ngisi ya atau apalah gitu ya. Lemes banget nih di starter ya kan. Mungkin itu kotoran-kotoran tadi. Nah, makanya biasanya kenapa sih suka kotor-kotoran tadi ya? Namanya ada cairan asam sulfat dia memang menguap. Atau kadang-kadang saat kita mengisi terlalu banyak, Kemana-mana tuh airnya, Bang. iya. Atas-atas tuh. Emang agak susah sih guys isi air aki itu yang karena dia posisinya kan di dalam mesin, Pak. Kita nggak bisa lihat itu. Tapi kan ada levelingnya, Bang. Ya susah, Pak. Nggak bisa kelihatan juga tuh. Kalau gua sih sampai sekarang gua mau ngeliat dari mana gitu. Kan biasanya dia bening gitu. Ya kalau akinya lu keluarin dari mobil nih Kelihatan, akinya di depan iya. muka lu nih di sini nih. Nah, lu mau ngisi kan kelihatan kayak lu Iya. ngisi. Ya bener nggak? Iya, PR juga, Bang. Ini dulu. Lu gimana coba lu dari sini ngisi penuh apa nggak kelihatan? Iya. Ya tapi itu mungkin teman-teman bisa cari tahu lah. Sekarang di channel mana aja juga pasti ada cara mengisi aki basah. Sebenarnya aki basah sama aki kering tuh tautan harganya Nggak beda jauh. nggak beda jauh, paling beda-beda 100-200 ribu ya, Pak. Itu juga udah kejauhan menurut gua. Kayak gua nih, mobil gua Xenia. Aki standarnya itu sebenarnya 35 ampere, Pak. Iya, belum. Cuman yang gua pakai hari ini akinya gua gedein sedikit, Pak. Jadi 45 ampere. Oh, gitu. 45 ampere itu harga aki gua dengan merek yang gua pakai hari ini tuh sekitar
900 ribuan ya Pak. Itu basah tuh. Kering. Oh, kering itu. Gua aki kering Oke. Pak. Gua udah jarang pakai aki basah. Oh, gitu ya. Udah nggak ada waktu buat maintenance Pak. Ngisi-ngisi nggak ketemu. Udah nggak ketemu, hidup gua aja nggak di-maintain nih, aki Iya. lagi mau di-maintain Pak. Nah. Nggak sanggup. Cuci kolong makanya jangan lupa. Kalau mobil gua cuci kolong terus Pak. Cuci kolong. Iya, guanya enggak. Iya, enggak. Guanya enggak cuci kolong di rumah Pak, cebok. Iya. Gitu nah. Terus apa lagi, Pat? Saya mau tanyain ke gua nih mengenai aki. Aki gel itu apa, Bang? Oh, aki gel. Gua baru baca tadi tuh ada aki gel tuh, Bang. Nah, sebenarnya secara fungsi aki gel itu sama Pak sama aki basah. Bedanya dia berbentuk gel. Jadi mungkin gua juga nggak segitu pahamnya ya. Tapi yang gua baca dari yang udah gua pernah pelajarin aki gel itu dia ada kayak ada kainnya gitu, terus dia ada gelnya di dalamnya, bentuknya gel. Anggap aja tuh kayak agar-agar kali gitu Nutrijel ya, gitu ya. Kayak Nutrijel gitu. Nah gunanya apa tuh nggak lo? Apa tuh, Bang? Dia nggak banyak pergerakan, Pat. Oke. Karena dia udah bentuknya gel kan, Tapi bahannya kita nggak usah. bukan bahannya jelas Itu kan gel bahannya dong, apa? Pat. Gimana sih lo? Iya. Namanya juga gel. Kali gue lo tahu nih. Lo tau nggak kalau- apanya tuh tadi tuh? Lo tau nggak kalau lo lagi pakai rambut tuh, kan lo pakai gel tuh. Mereknya Gets, Oke, Gets Tit ya. Oke, kalau lo lihat kan warnanya orange, merah, bentuknya kayak apa tuh? Kayak gel kan? Oke, gel. Nah, udah kayak gitu dia. Kayak Kalau gitu. diginiin, dia kan nggak banyak kerak, kenyal kan? Iya, benar. Keraknya jangan gini. Tuh, nah itu aki yang tadi itu bedanya itu aja Fadil, pergerakannya tuh nggak begitu banyak. Jadi sebenarnya akinya itu jadi lebih aman gitu. Lebih aman. Terus mungkin bahannya nggak bersifat korosif juga kali ya, karena udah teknologi yang terbaru kan. Ya Lebih less maintenance lagi kan. Ya pasti lah Fat, karena mungkin yang gua tahu ya, tapi ini disclaimer dulu ya, gua juga nggak 100% mengetahui tentang knowledge tentang aki ini sebenarnya. Tapi gua rasa aki paling tua itu ya aki isi cairan. Iya, yang mungkin. Tapi kan teknologi kan berkembang terus sampai adanya aki kering kan. Betul, Bang. Sampai aki kering yang low maintenance gitu lah. Nah, tapi bedanya aki basah ini kalau lu pakainya bener, terus lu maintenance dengan bener, itu bisa memperpanjang pemakaian akinya Pak. Iya. Sebenarnya tinggal kembali ke usernya untuk dia mau ngerawat apa enggak tuh mobil ya, ataupun tuh aki itu. Akinya ya, ya harus sih Pak sebenarnya. Makanya kalau lu rajin gitu ya, nggak males, ya lu maintenance pengeluaran budget lu untuk perawatan mobil lu dan ini adalah aki, ya lama. Yang harusnya lu bisa nggak setahun sekali beli aki, dia jadi 2 tahun sekali lah lu beli aki. 2 tahun, oke. Kadang kan pemakaian aki kering, aki basah, tautannya juga nggak beda jauh lah ya pemakaiannya Pak. Kalau dari orang-orang sih bilang ya setahun 2 tahun Pak. Tapi pengalaman pribadi gue nih Pak, dengan gue pakai aki kering, gue udah nyaris 4 tahun loh Pak. Nyaris 4 tahun ya? Nyaris Tapi 4 karena ampernya lu gedein tadi. Satu, ampernya gue gedein. Otomatis performa si aki tadi jadi lebih enteng dipakai di mobil gue. Karena ya oke. Ya kan yang harusnya dia nyetater, misalnya dia nyetater ngabisin 10 ampere nih. tapi karena tadi gue pakai jadinya lebih awet gitu. Banyak. Sebenarnya banyak sih, maksud gua bisa gua pakai 35, terus gua pakai 45 hari ini. Bentuknya tetap harus menyesuaikan dengan Sizing si dalam mobil. Jangan lu aki lu cuma segini, terus lu pengen lebih gede lu pakai segini. Tuh Bang yang gede Bang. Nggak masuk. Masa lu aki lu taruh bagasi? Ya nggak mungkin. Ngejebol lagi paling dudukan ya kan. Kayak mobil balap, Iya, kaki di belakang. Nah, itu bisa salah satu contoh lah. Nah, mobil balap kenapa naruh aki di belakang? Kan mobil balap itu kan dipakainya balapan Pak. Iya Bang. Jadi resiko dia untuk terjadi tabrakan Mengurangi atau resiko. kecelakaan Oke. gitu ya, atau ada impact ke kendaraan lain tuh cukup tinggi Pak. Oke, makanya taruh di belakang. Maka taruh di belakang. Itu salah satu yang gua tahu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu kenapa mobil balap akinya di belakang, coba komen. Iya. Mungkin Kali- balancing juga Pak. Balancing, baik balancing. Biar nggak kecot-kecot banget kalau lagi belok gitu. Iya, apalagi Bisa. gede-gede Bang ya. Iya bisa juga sih Pak. Tapi yang salah satu gua tahu tuh itu Pak. Makanya kenapa mobil balap tuh biasanya yang udah serius ya Pak ya. Untuk bensinnya ini tangkinya sendiri di belakang. Bikin tangki baru ya Bang ya. Iya sampai oil pressure aja juga ada alat tangkinya sendiri gitu, ada tanknya sendiri. Benar-benar Bang. Mungkin aki juga salah satunya begitulah. Iya, Kalau benar. untuk kompetisi kali ya Pak ya. Tapi kalau untuk mobil Nord, tapi lu tau nggak kalau mobil standar Eropa ada di belakang juga akinya.
Tahu nggak lo? Ada, gue juga pakai. Iya. Di belakang. Jadi kenapa lu nanya mobil balap lagi di belakang lu ngerjain gua lo? Iya, enggak, kagak. Lu mau goblok-goblokin gua di mari? Kali gue lu mempunyai perspektif baru kenapa mobil balap aki taruh di belakang. Kan dia emang dahulu di depan. Oh gitu ya. Iya. Kata temen-temen lu banyak membalap dari daerah rumah lu tuh. Enggak tahu kan gue nanya, makanya gue bertanya. Oh. Malu bertanya sesat di jalan, makanya gue tanya aja sama lu. Nah itu mobil-mobil Eropa mobil lu Eropa ya Pak teh? Itu bang. Mewah lu emang lu. Enggak bang. Tahun tua kan kita itu. Gila, mobil gua itu. Klasik kan kita bocahan klasik ya lu ya kan. Nah, by the way nih Pak, kemarin kita sempat ngomongin mobil klasik tuh Pak. Iya. Dari yang gua dikasih tahu nih Pak sama senior gua nih di perklasikan dan per mobil-mobil tuaan nih. Nah, mobil tua itu cenderung harus pakai ampere yang lebih tinggi dari standarnya Pak. Kenapa emang bang? Karena wiring dalam mobil itu atau kelistrikan dalam mobil tua itu udah nggak sesempurna saat mobil itu masih baru. Benar-benar. Jadi kita membutuhkan listrik yang lebih besar supaya mobilnya nggak cacat Pak. Nggak cacat. Nggak cacat. Supaya bincang-bincang, supaya supply-nya kinerja- oke. iya, supply-nya oke, kinerjanya bagus. Iya, nggak cacat gitu. juga bang, nggak supaya supply-nya lebih oke aja. Iya banyak yang bilang begitu Pak. Nah, terus apa lagi Pak? Yang kira-kira lo mau tahu nih dari Aki ini? Kalau untuk mobil listrik ataupun mobil hybrid sekarang, itu pakai akinya sama nggak sih bang? Apa dia ada aki khususnya? Ada. Sekarang gua juga, itu barang baru ya Pak teh. Member tuh. Itu barang baru. Kayak Kita Tesla tuh kan dia mobil listrik kan? Dia pakai aki lagi nggak bang? yang gua tahu hari ini sekarang udah mulai ada aki khusus hybrid. Karena mobil pun ada yang hybrid. Karena ampernya jauh lebih besar daripada Oke. aki mobil standar. Karena dia menghasilkan si dinamonya itu ya. Betul. Nah, lo tau nggak Pak? Apa bang? Air aki itu bisa diminum lo tau nggak? Nggak tahu. Kan asam sulfat nggak boleh diminum H2SO4. H2SO4 itu buat pertama kali ngisi ke akinya. Kalau akinya Kalau akinya kurang, kan kita ngisi itu. Yang kalau kita beli di toko tuh atau di SPBU tuh, biasanya di toko-toko lah banyak lah itu. Mau beli ini isian air aki kan dikasih botol yang tutupnya biru. biru merah. Yang merah itu asam sulfat. Merah asam sulfat. Kalau lu mau nguras Motornya lembek-lembek gitu kan? semua juga lembek ya. Iya, maksudnya yang merah dan biru tuh khasnya motornya lembek ya kan? Nah, yang biru itu mau lu minum kalau lu berani boleh, Pak. Lu berani nggak? Enggak. Udah. Itu desmineralisasi apa gitu namanya. Aquades. Aquades, bener. Itu bisa diminum, bisa buat cuci tangan, bisa buat cuci muka, Mandi bisa. bisa buat ngisi ke air radiator kalau air radiator lo kurang. Iya, boleh. Gitu. Jadi penting juga tuh di mobil, Fat. Apa boleh bang? Sebagai- Kalau kita ngisi pakai air aqua biasa ataupun air mineral biasa? Ya nggak disarankan, Fat. Nggak disarankan. Karena dia desmineral, bukan mineral. Karena air yang mengandung Karena elektrolit dia ya. sudah tidak punya gramasi gitu, Fat. Oke. Kalau gue mau beli aki nih bang, menurut lu kayak gimana bang? Tipsnya apa bang menurut ketika gue pengen beli aki bang? Tipsnya, pertama kalau lo mau beli aki, Iya, Bang. pastikan aki lo tekor. Iya boleh. Tapi iseng beli aki tapi aki masih ada, iseng aja nih, Iseng ya. kan? Iseng nih beli aki baru. Itu kelebihan duit. Iya, padahal aki masih Lu ada. udah bingung nih kan, sepatu baru udah, ya kan? Dompet baru udah, apa lagi ya? Oh, aki gua harus Iya. baru nih Iseng kayaknya. nih, udah lama nggak beli aki. Ya. Nah itu lo butuh, lo mungkin lihat mereknya, Fat. Oke bang. Nah kalau gua ada sih merek tertentu yang gua suka. Nah kalau gua nih pribadi ya, gua sekarang pakai aki mereknya Amaron, Fat. Amaron hijau ya? Warnanya hijau kotaknya. Iya. Gua pengalaman gue pakai Amaron tuh bahagia gitu, Fat. Awet-awet gua pakai mobil pakai aki itu. Amaron ya? Mahal banget tuh bang. Beda sedikit. Beda dikit. Beda dikit. Kalau bedanya 300.000 ya mungkin. Biasa. Paling bedanya paling berapa sih? 80 cepet gitu sama yang Hijau ya. banyak sekarang kan aki banyak orang pakai GS Astral ya. Yes, Astra, Amaron. Amaron, terus Yuasa kalau masih ada, Yuasa, terus iya. Delcor. Ya, Bos. Bos ya sekarang ada, Pak ya? Bos ada bang. Ada ya sekarang. Bos, BOSCH kan bos ya. Betul. Bos. Tapi gue sekarang pakainya itu sifat yang kotaknya hijau dah pokoknya. Iya kotak hijau. Pengen gue coba, cuman gue takut karena brand baru mungkin ya. Oh enggak, Pak. Udah lama? Udah lama itu. Oke, nanti kita beli. Itu buatan India apa kalau gue nggak salah tuh. Ih, gue pernah ngeliat video di TikTok ataupun YouTube orang India ngerestorasi aki. Pernah nggak lo? Enggak. Jadi dicabut satu-satu, dilas lagi, entah dilas, entah digesek-gesek, diisi ulang bang. Aduh, nggak ada gue. Tapi yang gede-gede gitu tuh akinya tuh. yang Mau segini-segini. digesek-gesek diisi ulang pasti starter meleduk. Pasti lu pernah ngeliat deh kalau Nggak di ada. TikTok lu nggak gitu. Nggak ada, Pak. Tapi dia mungkin trusted seller. Nggak ada, gue beli aki baru aja lah. Kayaknya kalau aki-aki bisa sampai 2 tahun,
ditabung dalam 2 tahun juga bisa beli aki Kamu baru. tuh, Fat. jangan rester lah, jangan bekas-bekas salah beli yang lah. gitu-gitu lah. Beda tipis, kenapa sih beli bekas guys? Nah, tadi yang berdasarkan pertanyaan lu, Fat, ya kan, sesuaikan aki sesuai dengan spesifikasi mobil lo. Iya. Ya kan? Habis atau motor lo. Jangan lo beli aki yang mau sok-sok digede-gedein, nggak muat di dalam kompartemen mesin lo. Apalagi motor, tempatnya kan kecil-kecil. Betul. Lo beli aki mau lebih gede, tatonya pasti masukin ke motor lo nyangkut. Nggak muat. Nggak bisa dipakai. Di custom Terus? jadinya. Ya lo harus banyak nanya lagi, Fat, ya, sama tukang aki yang biasa tempat lo beli. Itu aki kan ada kodenya, Fat. Ada NS berapa lah, ada berapa lah. Nah itu juga menentukan aki lu tuh dengan kepala timbul apa kepala tidur. Oke. Yang rata atau apa yang nongol gitu pentilnya itu. Nah itu tuh macam-macam, Pak, tiap mobil beda. Nah itu lo harus sesuaikan. Tapi kan ada kode biasa di aki itu, Nah, Pak. kita Itu sesuaiin kode berarti ya. waktu lu mau beli aki baru, kodenya lu sebutin aja ke tukang aki pasti tahu. Oke. Kalau misalnya lu mau lebih effort lagi, waktu lu sebut kode lu untuk mobil lu tanya, ada nggak yang lebih besar dari sini sedikit ampernya? Itu boleh juga tuh, Pak. Apalagi kalau gue udah pakai audio, Lu udah pakai audio, subwoofer, Simple gitu ya. Nah, power gitu ya. boleh tuh. Nambah banget tuh bang. Terus satu lagi, Fat. Apa bang? Kadang-kadang kan kita harus bisa cek tuh tegangan aki. Di itu ada ampermeter Kalau aja kita ya? punya. Nah, Kalau kita nggak punya ya jalanin aja sampai dia lelet pasti starter. Tapi yang pasti nih teman-teman, mobil tuh aki tuh apalagi ya jarang banget deh yang namanya langsung rusak, langsung mati total. pasti ada beberapa waktu ketika dia lemot-lemot gitu ya. Pasti ada tanda-tandanya, Pak. Ada gitu tuh Nah, lama. pas ada tanda-tanda itu, di situ lo wajib bawa ke tukang aki, at least ngecek tuh ampermeter mobil Iya. lo. Ampermeter si akinya, sekalian dicek, aki tersebut tuh masih layak dipakai, apa emang harus diganti. Dan Iya. kalau memang masih oke buat dipakai, tanyakan. Ini kira-kira umurnya berapa lama lagi? Dicoba cas dulu kali ya. Boleh kalau mau Dicoba dicoba cas cas dulu. dicoba cas dulu. Dicoba dicas. Terus dia cas plong lagi. Habis itu dia letoy lagi berapa lama. Nah, Iya. lo coba Coba lo- kalkulasi sendiri. Coba lu ganti deh tuh. Walaupun sebenarnya di aki itu ada ini Ada ya, Pak. hijau, merah, oranye Nah. gitu ya. Ada Iya, indikator menunjukkan aki itu sudah lama apa belum. Benar-benar. Cuman kadang-kadang itu suka nggak presisi, Pak. Hijau tapi lemot. Gue pernah nemu hijau kok aki gue rusak. Nah itu sih guys, jangan sampai gara-gara lu males, tiba-tiba lu lagi pulang dugem di tempat dugem jam 2 pagi gelap gulita, bungkus pas mau starter mobilnya nggak Nggak jadi nyala, bungkus. nggak jadi. Iya. Itulah Nah, Pak, kita pokoknya closing tenang aja aja. bang, kita closing bang. Ya gue harap hari ini obrolan kita tentang aki tuh udah cukup memadai ya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf guys. Mohon maaf guys, kita cuma sekedaran baca Google. Baca Google ya nggak ada, Pak. Ini kan best Life experience. Iya, berdasarkan pengalaman kita, pengalaman teman-teman kita, pengalaman orang tua kita. Kita umur segini kan udah pasti udah bawa mobil, udah ngalamin aki tekor ya kan. Iya bang. Gitu Aki sih. itu paling bete sih bang. Cukup ya guys. Nanti Cukup, kalau guys. misalnya dari kalian ada masukan mengenai aki atau apa ada yang perlu diperbaiki dari apa yang udah kita share ke teman-teman, bisa di komen. Tapi jangan yang galak-galak guys komennya. Biar kita tuh semangat ngerjainnya. Oke? Iya, benar-benar. Terus jangan lupa subscribe, jangan lupa follow juga Instagram kita tuh Nyalain Motorpolitan. lonceng, Hah? nyalain lonceng dulu. Lonceng gereja. Lonceng. Kalau di YouTube tuh ada loncengnya. Oh gitu ya? Kalau kita ada video baru, dia tuh keluar di HP-nya dia bang. benar. Lonceng. Ya udah guys. Sekian dari kita. Oke. Dari gua Jonathan. Dan gue Rifat. Peace. Love.